Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Cindy dengan NIM 2003125 dari kelas Serenity. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Cisco Packet Tracer di rumah sakit tipe A. Nah, eh, setelah kita membuka aplikasi Cisco Packet Tracer, yang pertama kita gunakan adalah eh, end device pada komponen yang di bawah sini. Eh, kita klik, kemudian kita tinggal memilih PC. Kemudian kita arahkan ke tempat yang ingin kita tentukan. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu PC. Nah, PC merupakan ah, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Cindy dengan NIM 2003125 dari kelas RMKC. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas di rumah sakit tipe A menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan membuat topologi jaringan komputer. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu topologi jaringan. Nah, topologi jaringan adalah suatu cara untuk membuat sejumlah komputer saling berhubungan satu sama lain, baik menggunakan kabel maupun yang non-kabel. Tujuan topologi jaringan adalah demi kemudahan pertukaran informasi. Nah, uh, untuk membuat sebuah topologi jaringan, kita menggunakan end device untuk memilih apa yang akan kita gunakan. Kita klik end device pada bagian sudut bawah, kemudian kita pilih PC. Nah, kita tinggal menempatkan di mana uh, yang akan kita gunakan. Kita sesuaikan saja. Nah, selanjutnya ini yang akan menjadi server utama pada topologi jaringan yang akan kita buat. Nah, server ini memiliki fungsi sebagai penyimpanan basis data informasi. Data yang ada di server akan dikirim sesuai dengan request dari klien. Saat terjadi request dari klien, server akan mengirimkannya dengan melewati beberapa hardware dan software dari jaringan komputer. Nah, setelah kita membuat server di sini yang ditandai dengan kode PC0. Selanjutnya adalah kita akan membuat beberapa bagian-bagian PC lagi untuk menghubungkan agar terjadi sebuah topologi jaringan yang sukses. Nah, kita tinggal menarik kembali PC tersebut, kita tempatkan agar mudah untuk dihubungkan. Nah, kita tarik lagi. Nah, karena di sini um, menggunakan rumah sakit tipe A, otomatis dia mempunyai beberapa unit. Nah, di sini saya akan membuat 4 sampai 5 unit. Nah, yang pertama saya buat ini adalah unit medis. Nah, unit medis ini terdiri dari beberapa bagian lagi. Yang pertama adalah untuk poliklinik. Di sini saya akan membuat PC untuk poliklinik terlebih dahulu. Nah, kemudian ada UGD. Setelah itu ada ruang operasi, ada laboratorium, setelah itu ada gudang medis, kemudian ada radiologi dan visio. Nah, di sini kita tinggal membuat rapi saja supaya terlihat lebih bagus. Sini saya sesuaikan dulu visi-visinya supaya lebih mudah. Nah, ini untuk kedua visi ini dia itu pada satu bagian, yaitu di bagian poliklinik. Nah, kemudian selanjutnya itu ada di UGD. Ini dia hanya satu, menggunakan hanya satu. Ini juga ruang operasinya satu, hanya satu.
Kemudian selanjutnya ada operasi, kita buat serapi mungkin. Oke, setelah itu kita akan membuat unit yang kedua. Nah, unit yang kedua ini adalah unit rawat inap. Di sini kita tarik fisik kembali, kita sesuaikan. Nah, unit yang pertama itu adalah unit untuk rawat ruang obat. Nah, ruang obat ini saya masukkan adalah 2 PC, di mana ruang obat ini hanya menggunakan 2 PC pada rumah sakit tipe A yang saya buat. Selanjutnya adalah untuk PC pada ruangan konsultasi, kemudian ruang konsultasi dan yang selanjutnya itu PC pada bagian nurse station dan selanjutnya adalah pantry. Oke, lanjut adalah di sini saya akan membuat unit administrasi. Nah, unit administrasi yang kita kenal di sini adalah pada bagian perkantoran. Nah, di sini saya akan buat pada bagian pencatatan atau pada bagian arsip, pendataan data-data, arsip dan pendataan data-data di sini saya gabung untuk dua komputer. Kemudian pada bagian uh, um, di sini administrasi juga masuk di TPP rawat jalan dan TPP rawat inap. Nah, yang membedakan antara rawat jalan dan poliklinik ini adalah kalau poliklinik itu dia banyak di sini untuk tipe A, polikliniknya itu khusus seperti bedah dan lain-lain. Kalau rawat jalan dia umum, biasanya dia umum. Oke, Oke, selanjutnya adalah ini tadi dia rawat jalan. Kita tambah 1 PC lagi di sini untuk pada bagian TU. Oke, selanjutnya adalah eh, pada bagian unit keperawatan. Nah, di sini pada unit keperawatan ini dia terdiri dari farmasi, juga rekam medis. Kita rapikan dulu. Nah, unit untuk di uh, unit keperawatan ini kita akan membuat beberapa bentuk yang berbeda. Di sini terdiri dari isi yang menurun.
Oke. Nah, di sini pada bagian unit keperawatan dia terdiri dari bagian farmasi, kemudian pada bagian rekam medis. Nah, di sini rekam medis terdiri dari bagian pencatatan dan pelaporan, pada bagian filing, pada bagian pengolahan data, kemudian ini bagian farmasi, setelah itu ini ya pada bagian statistik dan pelaporan. Oke. Nah, setelah itu, setelah semua visi yang kita buat, oh ya, masih ada satu unit lagi yang terakhir adalah unit kamar jenazah dan ruang kontrol atau ruang petugas jenazah. Nah, setelah itu, setelah semua selesai, kita akan membuat switch-nya atau kita akan menaruh switch pada beberapa bagian yang telah kita buat di sini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dulu apa itu switch. Nah, switch adalah sebuah perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa komputer dalam sebuah jaringan. Nah, switch ini memiliki cara kerja yang lebih terarah. Pertukaran data pada perangkat ini, baik itu pada saat menerima, memproses, dan mengirim data, langsung pada alamat yang dituju. Jadi, switch ini digunakan untuk melakukan pertukaran yang lebih terarah pada satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, untuk perangkat perangkat switch ini diambil di bagian network. Setelah itu, pada bagian network di bawah ada gambar yang menuliskan kata switch. Kita klik pada bagian switch, kemudian kita akan mengambil yang bagian sebelah kanan paling pertama yang bertuliskan 2960. Nah, switch pertama kita letakkan di server utama. Setelah itu, switch keduanya ini kita letakkan uh, di bagian yang dekat dari uh, bagian unitnya tadi. Nah, kita arahkan di sini, kemudian kita tarik lagi ke arah sini, ya. Kemudian kita tarik ke arah sini, kemudian satu di sini, dan terakhir satu di sini. Nah, setelah itu, setelah semua switch kita letakkan pada bagian depan unit, selanjutnya adalah kita menarik kabel atau komponen yang akan menghubungkan antara satu switch ke switch lainnya, maupun dari satu PC ke switch dan satu PC ke PC lainnya. Nah, di sini kita klik connection, kemudian kita pilih strike, copper strike through. Nah, kita tarik pertama dari PC 0 atau dari server utama ke switch yang ada di depannya. Nah, di sini adalah switch ini adalah milik dari server ini. Kemudian klik isinya, kemudian pilih fast Ethernet 0, kemudian kita tarik ke isinya, ke switchnya. Kita tinggal memilih, terserah kita pilih acak saja. Nah, setelah itu kita tarik dari switch 0 ini, kita tarik ke switch 1, switch 0 kita tarik ke switch 2, switch 0 kita tarik ke 3, 4, dan 5. Nah, kita tarik dulu, kita pilih, terus kita tarik ke switch 1. Begitu juga ke switch 0, kita pilih acak, ke switch 2, terus dari switch 0 ke switch 3, lalu dari switch 0 ke 4, dan terakhir dari switch 0 ke nah, oke. Setelah uh, selesai kita tarik, kita rapikan dulu sedikit.
Oke. Nah, setelah kita hubungkan antara satu switch ke switch lainnya, selanjutnya adalah kita tarik switch ini untuk kita hubungkan ke PC yang ada di atasnya. Jadi untuk switch di unit, misal di unit medis ini kita tarik agar kita bisa hubungkan ke bagian PC yang terdekatnya. Oke, nah di sini kita pakai menggunakan copper strike stroke seperti yang tadi. Kita klik pada bagian switch-nya, terus kita tarik ke PC-nya. PC-nya dulu, itu pun seterusnya. Rapikan sedikit biar tidak ada tulisan yang tepat. Oke, setelah switch untuk di unit media selesai, kita pindah ke unit untuk rawat inap ini. Seperti tadi kita tarik dari switch ini ke switch di terdekatnya, ke bagian PC terdekatnya untuk dihubungkan. Nah, setelah itu kita ke arah administrasi. Nah, setelah itu ke bagian unit jenazah. Nah, unit jenazah ini ada di untuk ruang jenazah juga pada ruang kontrol jenazah. Oke, lagi ke bagian farmasinya untuk untuk mengontrol hasilnya. Kemudian rekam medis lainnya, bagian lainnya. Nah, setelah semuanya selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat IP address atau IP konfigurasinya. Nah, IP address ini digunakan untuk agar bisa sukses untuk saling terhubung. Nah, jika dia tidak menggunakan IP address, maka dia tidak bisa saling terhubung. Nah, untuk IP address-nya itu kita bedakan setiap PC-nya. Jadi PC antara PC satu dengan PC lainnya memiliki IP address yang berbeda. Nah, untuk membuat sebuah IP address, kita tinggal klik. Yang pertama adalah kita menggunakan digunakan di pada server utama ini atau PC utama ini. Kita tinggal klik PC-nya, kemudian kita pilih desktop. Setelah itu kita pilih IP configuration. Nah, kita tinggal menggunakan atau mengisi di bagian IPv4 address. Nah, jadi tipe dari IP konfigurasi ini adalah terdiri dari dua, yaitu IPv4 address dan IPv6 configuration. Yang kita gunakan adalah IPv4 address. Nah, kita tinggal masukkan alamatnya, yaitu 192.168.0.1. Jadi nanti pada setiap angka di belakang ini semuanya akan berubah.
Jadi dia tidak akan ada yang sama. Jadi ketika server utamanya menggunakan titik 1, maka PC yang selanjutnya menggunakan titik 2, kemudian PC selanjutnya 3, 4, dan seterusnya. Setelah selesai pada IP4 address, kita tinggal klik subnet mask. Setelah itu kita close. Nah, selanjutnya adalah ke PC 1. Sama tadi kita tinggal klik, kemudian pilih desktop, kemudian kita pilih masukkan IP address-nya. Nah, kita mengetik 192.168.0.2. Kita tinggal klik subnet mask. Setelah itu kita close. Oke, selanjutnya adalah ini desktop 192.168.0.3. Oke, seterusnya 9211. Itu yang kita 6. Kita ubah jadi 7. Delapan. Nah, misal ketika kita salah menginput, misal kita sudah menginput tadi 8, kan otomatis selanjutnya adalah 9. Misal kita klik kembali 8, terus kita pencet subnet mask, dia tidak bisa. Di sini adalah tertera this address is already used in the network. Jadi dia tidak bisa digunakan. Nah, kita tinggal mengganti jadi 9 dan sudah berhasil. Ini selanjutnya adalah 10. Kita pindah ke PC selanjutnya. 11. Kemudian 12. Kemudian 13. 14. 15. Sini. 16. 17. 19. Dua puluh. 21. 22. 3. 24.
25. Lanjut, 26. 7. 7, 28. 29. 30. Satu, 2. Oke. Nah, setelah selesai untuk menginput semua IP configuration-nya, langkah selanjutnya adalah kita tinggal menarik add simple PDU untuk menghubungkan, untuk mengirim topologi tersebut untuk bisa saling terhubung satu PC dengan PC lainnya. Nah, di sini untuk menghubungkan hal tersebut, kita tarik dari PC 0 ke PC selanjutnya, atau kita tarik dari PC pada server utama kepada unit-unit yang lainnya. Contoh, kita tinggal klik, kita tarik di PC 0, kemudian kita pindahkan ke PC 1. Begitupun seterusnya. Kita tarik dari PC 0 ke PC 2, ke PC 0 ke PC 3, PC 0 ke PC 4, selanjutnya PC 0 ke 5, ke 6, dan seterusnya. Sampai semuanya selesai. Nah, ini semuanya kita lakukan agar bisa saling terhubung dari server utama ke perangkat-perangkat yang digunakan lainnya. Selanjutnya di atas. Nah, di sini pada bagian di bawah real time dan simulation terdapat status untuk keterangan apakah telah berhasil atau tidak. Nah, untuk topologi jaringan pada sistem rumah sakit tipe A ini, dia semuanya sukses. Bisa lihat di sini semuanya tercatat sukses. Nah, untuk yang terakhir adalah kita akan menambahkan label pada unit yang telah kita buat. Nah, di sini kita bisa masukkan keterangan.
kita tinggal memilih pada bagian note-nya, place note, kemudian kita tarik pada bagian sini, kita beri keterangan adalah unit medis. Seterusnya adalah di sini adalah unit rawat inap. Di sini adalah unit keperawatan. Kemudian adalah unit jenazah. Dan yang terakhir adalah unit administrasi. Nah, sini tinggal kita rapikan. Nah, untuk memberi warna pada bagian yang ingin kita tulis ini, kita tinggal klik draw ellipse, kemudian kita tarik rectangle-nya ini, kita pilih fill color, dan di sini kita bisa pilih warna apa saja yang ingin kita gunakan. Kita tarik, kemudian kita klik di bagian mana yang ingin kita tempatkan. Seperti ini misal. Nah, ini bentuknya bulat. Kita hapus dulu. Cara menghapusnya adalah tanda kali di sini untuk delete. Terus kita klik ini. Nah, ini kita pilih yang kotak. Kita pilih ini. Kita select fill color dulu. Kita tarik yang ini ke sini. Nah, seperti ini. Kita masukkan juga ini di sini, ini di sini, ini di sini. Tarik saja masuk ke dalamnya. Oke, cantik. Oke, nice. Nah, dia akan seperti ini. Kita tinggal masukkan tulisannya ke dalam, kita percantik. Oke, like this. Kita perbesar dulu yang ini. Kita timpa saja. Kita masukkan ke dalam. Ini juga jenazahnya. Oke. Nah, di sini kalau jika kita lihat sudah sukses semua, berarti topologi untuk jaringan komputer ini kita telah selesai. Cukup sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Kita akan lihat simulationnya seperti apa. Jadi nanti dia simulationnya akan seperti ini. Untuk data-data atau pada bagian server ini akan saling bertukar informasi. Oke, sekian, terima kasih.